Halo semuanya, kembali lagi di channel Tuan Romi. Kali ini kita akan mendemokan panel admin dari ownvpn.id, yaitu panel admin yang akan menjadi panel kontrol untuk layanan server VPN dan sekaligus blocking domainnya, blocking websitenya. Untuk mengakses panel admin, kita dapat masuk ke domain yang akan disediakan. Domain kita ownvpn.id, tapi untuk tiap-tiap panel admin akan kita berikan domain khusus yang berada di bawah dari domain ownvpn. Dalam kasus ini adalah triguna.ownvpn.id. Domain ini hanya dapat diakses dari jaringan lokal server VPN-nya. Jika server VPN-nya ada di sebuah cloud, maka hanya klien VPN yang terhubung ke server tersebut yang dapat mengakses domain ini. Kenapa itu kita lakukan? Kita melakukan ini dengan sengaja untuk menjaga keamanannya, karena tidak ada gunanya juga panel admin itu diekspos ke internet. Karena yang akan mengakses hanya admin saja. Untuk dapat mengakses domain ini, nanti ketika instalasi ownvpn di server akan otomatis dibuatkan satu klien VPN yang bernama admin. Maka si operator adminnya itu harus terhubung ke server VPN menggunakan klien admin tersebut. Setelah terhubung baru bisa mengakses domain ini. Di sini kita coba login ya. Kita coba login. Loginnya nanti bisa diganti-ganti. Yang pasti ketika setiap mengakses itu akan dimintai login. Loginnya juga sudah kita tingkatkan keamanannya, yaitu salah satu contohnya misalkan 3 kali salah password itu akan disuruh tunggu 1 menit dulu, sehingga upaya brute force atau uji coba password secara bertubi-tubi itu pasti akan tidak mungkin untuk dilakukan, karena tiap kali 3 kali salah password itu akan delay 1 menit. Kalau misalkan kita juga bisa mengcustom nantinya jika dibutuhkan, jika 10 kali salah password maka akan di banned, selamanya akan dikunci. Perlu maintenance dari support untuk bisa membukanya kembali gitu, sehingga karena tidak mungkin seorang admin yang sebenarnya itu bisa 10 kali salah gitu. Setelah masuk ke panel admin, di sini kita bisa mengontrol banyak hal yang berkaitan dengan VPN. Pada saat ini, tanggal 19 Mei 2020, ini versi yang sekarang ada itu baru 2 menu aja. Menu yang paling kredensial, yang paling dibutuhkan banget dalam proses kontrol ini, yaitu menu untuk clients dan menu untuk blocking website. 2 menu yang di request oleh Triguna sendiri. Sedangkan menu lainnya itu sifatnya secondary, yaitu seperti monitoring, seperti notification ketika ada klien yang connect, seperti informasi CPU, informasi RAM, informasi storage yang tersisa di servernya. Nah, itu sifatnya secondary, tapi sebenarnya fitur itu sudah selesai, namun tampilannya aja yang belum sempurna, maka kita belum tampilkan di sini. Nanti di versi berikutnya akan segera kita update, karena sebenarnya barangnya udah ada gitu. Nah, di panel ini tampilan user interface-nya seperti ini. Kalau misalkan mau lebih lebar, mau lebih luas, kita bisa sembunyikan site ini. Kita bisa dibuka lagi. Jadi lebih kurang seperti itu ya tampilan fisiknya. Nah, kita akan coba lakukan di sini, cobakan sekaligus menjadi tutorial untuk bagaimana cara menggunakan panel admin ini. Dalam proses pembuatan panel admin ini, kita berusaha memenuhi persyaratan yang di request, yaitu yang pertama bisa ngeblokir website, yang kedua bisa digunakan dengan semudah mungkin, se-easy mungkin. Walaupun sebenarnya konfigurasi network untuk sebuah VPN itu sangat rumit, tapi kita gimana caranya membuat semudah mungkin, tidak rumit, tidak berbelit-belit seperti itu. Nah, kita mencoba berusaha memenuhi 2 persyaratan tersebut. Yang pertama untuk clients. Kita coba tambahkan user baru. Untuk nambah user baru tinggal
klik ini, kemudian kita tulis user ownernya. Nah, owner ini adalah pemilik dari klien VPN yang akan kita buat, sedangkan common name nanti akan menjadi nama kliennya, nama file profilnya. Satu user bisa, satu owner itu bisa memiliki banyak klien. Kita contoh di sini ownernya, misalkan ownernya itu bisa apa ya namanya, misalkan namanya itu Ari gitu misalkan. Nah terus ininya common name-nya misalkan Ari 1 gitu. Nah kita langsung tambahkan saja. Oke, kita bikin lagi satu lagi klien, misalkan kita kasih ownernya tetap Ari, tapi common name-nya sekarang Ari 2. Kita tambahkan lagi. Oke, jadi menambahkannya semudah itu ya. Sudah tercipta langsung VPN, klien VPN baru, dan sudah bisa langsung digunakan. Untuk misalkan kita ingin mengedit, ini ada informasi yang kurang sesuai misalkan, atau kita mau pindahkan grupnya, atau kita mau set IP statiknya, tinggal diklik aja 2 kali di tabel yang contoh Ari 1, kita klik 2 kali. Nah, kita bisa edit. Tidak semua bisa diedit, oke, hanya grup dan IP-nya saja. Kenapa? Karena sisanya itu adalah data yang berkaitan dengan sertifikat VPN-nya. Itu tidak bisa diedit, dan tidak ada gunanya juga diedit. Kalau misalkan informasinya salah, lebih baik dihapus dan dibuat baru saja. Kita coba di sini ganti grupnya dari default menjadi blog YouTube misalkan. Oke, kita ganti. Oke, dia akan berubah. Gitu ya cara mengubah grup untuk tiap-tiap orang. Nah, grup ini bisa dibikin sendiri. Oke, secara defaultnya kita hanya menyediakan satu sebenarnya, yaitu default clean browsing. Oke, kita coba ke grup blocking domain. Nah, default clean browsing itu maksudnya seperti apa? Default clean browsing itu semua user yang menggunakan grup ini akan mendapatkan browsing internet yang bersih, yang tanpa iklan, yang tanpa gangguan. Juga semua situs-situs yang sudah jelas-jelas berbahaya atau tidak baik itu langsung diblok. Tapi situs-situs yang umum digunakan itu tidak diblok. Jadi seperti YouTube, sosial media itu tidak diblok. Yang diblok itu iklan. Jadi kita buka artikel, biasanya buka blog atau buka artikel gitu kan banyak iklan-iklan gak jelas ya. Tiba-tiba muncul pop-up gitu iklan. Nah, itu semua diblok. Tidak ada iklan yang mengganggu sama sekali. Semua iklan dibersihkan gitu. Nah, ini grup default ini. Coba kita misalkan mau bikin grup baru, coba kita tambah grup. Nah, tinggal tulis di sini short description-nya apa. Misalkan di sini blog misalkan blog sosmed lah misalkan ya, sosmed gitu. Nah, coba tambah. Nah, itu short description itu akan menjadi nama nama yang mengidentifikasikannya, nanti bisa dipilih di situ, oke. Nah, bagaimana menambahkan orang ke grup ini setelah kita bikin? Nah, kita pindah dulu ke grup yang ada usernya. Contoh ke grup default tadi, kita pindah. Nah, di sini kita coba ekspor si Ari itu. Ari, kita ekspor, dia akan menjadi groupless. Ketika sebuah user itu menjadi groupless, dia ini fungsinya nggak cuma satu ya. Ketika dia groupless berarti dia tidak punya DNS server. Artinya dia tidak bisa mengakses internet. Nah, jadi bisa kita gunakan juga fitur ini untuk mensuspend sebuah akun agar sementara tidak bisa mengakses internet. Dan kita juga bisa menggunakan ini untuk memindahkan beberapa orang sekaligus ke grup lain. Coba kita pindah ke grup yang baru kita bikin, yaitu blog sosmed. Nah, menambahkannya tinggal dipilih yang dari grup plus dan import. Oke, dah sesimpel itu. Gampang banget ya mindahin orang dari satu grup ke grup lain. Padahal di backgroundnya membuat sebuah grup itu adalah membuat sebuah server DNS baru di sisi server. Tapi seolah-olah di sini terlihatnya sangat mudah gitu. Nah, tapi harap diperhatikan, kalau sebuah grup tidak digunakan, lebih baik dihapus. Lebih baik dihapus grup tersebut. Kenapa? Karena setiap membuat satu grup itu akan membuat sebuah server di dalam cloud-nya, membuat server baru di dalam cloud-nya, dan itu memakan resource yang cukup besar. Memakan resource yang ini RAM atau memori ya, dan storage itu memakan resource cukup besar. Jadi kita coba contohkan, keluarkan lagi Ari dari grup ini, kita klik Ari, oke, diekspor. Nah, grup yang sekarang kan tidak dipakai, yang blog sosmed ini, kita hapus grupnya. Coba di sini untuk menghapus grup, oke, kita hapus grup yang blog sosmed, blog sosmed kita hapus. Nah, sesimpel itu menghapusnya. Dan servernya di sisi itu, di sisi cloudnya
servernya langsung hilang lagi. Gampang ya bikinnya. Nah, kemudian menambahkan domain ke grup yang diblokir, misalkan kita ke grup default ya. Nah, ini grup default, kita tambahkan domain misalkan. Tambah domain. Oke, tinggal tulis nama domainnya apa. Misalkan di sini nama domainnya itu misalkan apa ya? Oh, Wikipedia mau diblok misalkan. Nah, ada 3 pilihan, exec, wildcard sama regex. Nah, kalau exec itu yang sama persis dengan ini yang bisa diblok. Contoh wikipedia.com, ya hanya wikipedia.com yang akan keblok, maksudnya yang berkaitan dengan Wikipedia ya. Sedangkan kalau yang wildcard apapun .wikipedia.com, contoh www.wikipedia.com akan diblok, padahal kita tulisnya wikipedia.com aja. mail.wikipedia.com, blog.wikipedia.com, support.wikipedia.com, itu semua diblok. Pokoknya apapun .wikipedia.com. Kalau regex, nah ini lebih kejam lagi. Dia apapun .wikipedia.com apapun. Nah itu diblok semua. Jadi kalau mau paling aman itu kita pilih regex. Oke, pilih regex. Oke kan. Dia nambah domainnya. Sesimpel itu. Dan ketika kita nambahkan domain itu langsung ya, user tadi tidak akan bisa mengakses domain yang kita tambahkan itu. Kalau menghapus domain tinggal dipilih dan hapus. Gampang banget. Nah, kenapa kita menggunakan teknik ini untuk memblokir sebuah domain? Ya karena dengan cara DNS ini tidak ada satu website pun yang berhasil lolos. Semua yang kita tambahkan pasti bisa diblok. Cara lain itu sebenarnya pakai firewall. Kalau pakai firewall, tekniknya itu data yang lewat itu di-scan, dilihat apakah dia diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan, dijatuhkan data itu sehingga tidak bisa diakses. Nah, itu beberapa situs tidak akan bisa diblok karena dia menggunakan enkripsi atau HTTPS yang bagus misalkan. Nah, sedangkan kalau menggunakan DNS, dia tidak sempat mengakses data itu, benar-benar langsung dijatuhkan saja, langsung tidak bisa diakses. Sehingga teknik ini dijamin tidak akan ada website yang gagal diblokir, namun memang dia menggunakan resource yang lebih besar. Kalau firewall itu resource-nya lebih kecil terpakainya, tapi ya kadang berhasil, kadang tidak gitu. Jadi kita pakai yang pasti-pasti aja. Nah, kemudian kembali ke sisi client, VPN client. Kemudian untuk kita coba search dulu ya, fitur search. Ini fitur search kita contoh tadi kan ARI ya, kita ketik RI aja. Nah, maka dia akan muncul yang memiliki frasa yang kita ketik. Jadi pencariannya ini udah fuzzy searching ya, tidak harus sama persis kita ketik, dia yang mirip-mirip udah langsung keluar. Di pencariannya juga sudah kita maksimalkan fiturnya. Tidak hanya sekedar bisa mencari aja, tapi kita gimana caranya semudah mungkin, itu syaratnya kita coba penuhi tadi. Itu semua ya, istilahnya itu CRUD ya, create, read, update, delete, search, semuanya sudah kita lengkapi dan sudah kita demokan juga. Kita coba hapuskan terakhir nih, coba kita hapus beberapa klien di sini, coba kita pilih dua klien, ARI1, ARI2, kita search. Nah, kemudian kita hapus. Nah, gitu dia. Oke. Jadi cara menggunakannya semudah itu, tidak ribet gitu. Udah mulai dari klien dan grupnya juga simple aja. Oke. Sekian tutorial kita untuk cara menggunakan panel admin ini. Ini udah bisa dilakukan instalasi di sisi cloudnya. Untuk versi berikutnya itu menu-menu yang secondary akan kita munculkan di sini. Dia sebenarnya udah ada tapi belum kita munculkan. Nah, berikutnya akan kita munculkan. Ini versi saat ini yaitu versi tanggal 19 Mei 2020. Nanti kita akan coba lengkapi lagi fitur-fitur ini. Oke, selamat menggunakan ownvpn.id. Terima kasih, sampai jumpa.